Puji Tuhan, kita jumpa lagi dalam PHP Pemberi Harapan Pasti bersama saya Pastor Jumadi Situmea. Kabar tentang kelahiran Tuhan Yesus pada waktu zaman Herodes sudah santer terdengar. Bahkan para orang-orang Majus, ahli-ahli yang mereka bisa membaca tanda-tanda bintang di langit, mereka berkata bahwa sudah terjadi tanda-tanda, yaitu bintang yang mereka lihat di timur yang mendahului mereka. Ini menandakan bahwa kelahiran Sang Mesias itu sudah terjadi. Nah, mari kita lihat di dalam Matius 2 ayat 10 dan 11. Alkitab berkata, ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Nah, kalau kita perhatikan, orang-orang Majus ini mereka pandai melihat tanda-tanda yang ada di langit tentang kelahiran Tuhan Yesus, dan mereka ini adalah orang-orang yang bisa menafsirkan ataupun bisa melihat kejadian demi kejadian itu adalah sebagai tanda-tanda kelahiran Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan nubuatan dari Nabi Yesaya itu 500 tahun kemudian baru tergenapi. Nah, orang-orang Majus ini sadar akan hal itu, bahwa nubuatan dari Nabi Yesaya itu pasti akan tergenapi dengan tanda apa? Bintangnya itu, bintang dari timur. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu orang-orang Majus ini mengikuti bintang itu, dan bintang itu berhenti di salah satu kandang di mana Maria dan Yesus ada di dalamnya, maka orang-orang Majus masuk dan melihat anak itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan ibunya. Lalu bukan hanya sekedar melihat, tapi orang-orang Majus ini membuka peti hartanya mereka, dan mereka membawa persembahan kepada Yesus Kristus Tuhan pada waktu itu. Kita perhatikan, kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus menyadari bahwa pengorbanan Tuhan itu luar biasa. Allah memberikan yang namanya Yesus untuk kita semua. Karena apa? Karena cintanya Tuhan atas kehidupan kita, karena cintanya Allah Bapa atas kehidupan kita. Yesus dikirimkan Bapa ke dunia ini untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Nah, ini harus kita sadari. Orang-orang Majus ini menyadari bahwa harta benda mereka, emas dan kemenyan dan mur, itu tidak berharga apa-apa dibandingkan keselamatan yang Yesus berikan atas kehidupan mereka. Inilah yang harus kita sadari. Pada waktu kita betul-betul menyadari pada waktu Yesus sudah menebus kita dari segala dosa dan pelanggaran kita, maka kita harus sadar bahwa emas, perak, dan permata yang kita miliki tidak seberapa, tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan pengorbanan Yesus datang di muka bumi dan dia mau menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita menyadarinya bersama-sama. Harta benda yang kita miliki, biarlah itu kita persembahkan sebagai persembahan yang harum, kado Natal untuk Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kekayaan harta benda yang Tuhan izinkan kita punya, biar itu semua kita boleh kembalikan kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena Yesus sudah lahir di hati kita. Bukan lagi harta benda yang menguasai hati dan pikiran kita, tetapi Yesus yang menguasai hati dan pikiran kita. Mari kita sadari bahwa kelahiran Yesus di muka bumi itu memberikan berkat-berkat secara jasmani dan rohani dalam kehidupan kita, di mana saudara dan saya diselamatkan dari segala dosa-dosa kita, di mana kita betul-betul diampuni segala pelanggarannya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kedatangan-Mu di atas kami di muka bumi ini. Kami membuka hati kami, dan kami percaya bahwa Yesus itu sudah lahir, sudah ada di dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.